Hurian itu hatta ala naing puka utama pertanyaan ota bornginon ala ni taparadi maroha dohot pikirata meredi mahita sian buku de nomor 272 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadian atau mapalangit dohot tanoon, amen. Disuruh debata do anakna, gabe perlingganan taringot tu dosata, hamu ale akadongan, molo songoni dihaholongi debata hita, ikut dohot dohita, masih haholongan sama hita, haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuhong, ala dilehon ho anakmu nasa sadai tuhami, jala di palua ho hami sian gom-goman ni sibolis. Hupangido hami tuho, saira moti hami di bagasan hatam, asa margugu hami, jupa masa hasusaan dohot hagugutan. Saise sama dosa nami dohot pangalau sion nami di hatam na badiai. Sai parbadiai ma rohanami marhite-hite todim, jala pamasuk hami tuhanguluan sogot, asa pujion nami hodisi, rodi saleleng nileleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hatani debata di pertanyangata sadarion, ima nagabe jamita godang di permingguat tanaro, ima nadienet sian Markus walu ayat 30 sada, sahat 30 walu. Tajaha ma marsikat sorin. Jadi dipuka ma mengajari nasida, ia anak ni zolmai ikon godang do si taunonna, ikon bolok konon niaka si tua dohot malim, dohot si boto surat do ibana, laos pusaonna do, dungi mulak mangulu do di ari patoluhon. Patardo di pabuah hatai, alai diarahon si Petrus maibana, di sosoli maibana. Alai humusor ma anggo ibana, di panoknoti ma aka sisian nai, di picang ma si Petrus nin nama, lau ma ho ne bolis sial labukon,
Aidang na di paroha hokko na di debata akka na di jolma do. Laos di joma na toropi rabdo sisiana. Di dogma tunasida. Nasa nagiot mangyuton au. Di soda huma dirina. Di tuhuma silang na tuibanay. Di huton ma au. Ay nanaing paluahon hosana mangago hossado. Alay na aguan hosa alaniau, dohot alani barita naulii, ido palua hosa. Ay ahama atong gunana di joma, nang liat portibion ondiomo, anggomago do hosana. Ay ahado na tarlehon jolma bahen tubus ni hosana, ido sahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata, jala na piopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 710 sia ayat 1 dohot ayat 2. Tapasadorata martang yang mahita. Di bata jauh bapa nami mulai hati Tuhan di bornginon di dongani di pasu-pasu hodo kami di partang yang namion yang manangion hatami kami Tuhan jumulu pasu-pasu kami dongani kami sanggit mengatusi kami di baligani asinur hamdo lawan ram di bagas ngorna Yesus Kristus martang yang kami Tuhan. Amin. Hurin itu hatta turpu jamita di bornginon tarsurat di poda Bidusada ayat 20 sia rodi ayat 30 tolu. Wajahan ma di bagasan bahasa Batak dah bahasa Indonesia. Ala naung hinagihon nasida parbinotoan jala dang dipilit biar mida jahoba. Jala dang dioloi panuturioku. Jala dang dipekon sadok pisang-pisakku. Jadi ikon panganon nasida parbueni dalam nasida. Jala habutok kononna sakap-sakap ni rohana nasida sadiri. Ai panudalion ni halak naoto laos mabunu nasida. Jala hepedemon ni halak nabudo las mangago nasida alai manang ise na tumangihonau marsonang-sonang maibana maringanan jala sonang rohana maradupon hagodoran do jea. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi
menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ido sahana huriani tuhata diturpukon marhite surat Amsalon diatoi Tuhani dohita lau patakason asanggiat lam mangatusi hita isi dohita diadopani debata asanggiat lam tu manatna sude manisiai mamilit siulahononna paturehon sakap-sakap ni rohana. Itu harus jelas. Kita menyadari siapa diri kita. Isarana rupani bui ma tabai sada contoh songon handphone manang sepeda motor. Tung songo dia pe ulini sepeda motori, tung songo dia pe ulini handphone adong dosa ada bagian di bagasan nama sairikot jala dang bui mago. Molo tadokon rupani sepeda motor baga pibana sial luar dia terlihat begitu indah, tetapi kalau mesinnya itu sudah berasap ataupun sudah bocor, keindahan itu seakan-akan tidak berarti. Seakan-akan itu kita anggap tidak ada gunanya. Handphone ketika dia sudah kita katakan pun begitu canggihnya, tetapi bermasalah bagian baterai, dicas 3 jam dipakai 5 menit, kita akan mengatakan ini tidak berguna. Ternyata firman ini mau mengatakan ada bagian dalam diri manusia itu yang sebenarnya membuat dia tidak berarti. Kalau kita kembali ke kisah penciptaan, manusia itu ada karena Tuhan memasukkan napas kehidupan. Seandainya napas kehidupan ini keluar dari manusia itu, dia akan sama dengan tumpukan tanah. Dia akan seperti debu, hanya menunggu proses. Manusia itu tidak akan bisa hidup jika napas ini, jika roh ini keluar atau tidak diizinkan Tuhan masuk ke dalamnya. Dalam firman Tuhan di malam hari ini, manusia itu ternyata memiliki kualitas, memiliki harga ketika dia punya hikmat. Ketika dia mampu untuk bertindak dengan benar. Kalau Paulus berkata seperti ini, apa bedanya? Apa bedanya kamu dengan orang yang tidak percaya? Kalau toh cara berpikir kita, perilaku kita, perkataan kita sama dengan mereka. Apa bedanya? Apa untungnya kita mengatakan kita sebagai orang Kristen kalau ternyata pengharapan kita, kehidupan kita, cara merencanakan kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Berarti agama itu, status sebagai Kristen itu hanya nama, bukan isi. Alani HP masai rikodo diatoi Tuhani hita di bornginon asa anggiatnya unang tatulak aka pangajarion panugunugon siat Tuhani. Jangan pernah sekalipun menolak firman Tuhan, karena sebenarnya manusia tanpa firman Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Manusia tanpa penuntun itu tidak ada apa-apanya. Hurian itu hatta molo tajahar rupani ayat 22. Ini seperti kekecewaan Tuhan kepada manusia. Dikatakan seperti ini. Sadilelengon hamu ale akanaoto ha holongamuna hautoon. Berapa lama lagi engkau mencintai kebodohanmu? Ini perkataan Tuhan kepada manusia.
Mengapa engkau menolak Tuhan? Penolakan itu terjadi di ayat 24. Ala jojo wau hape majua ia hamu husurdukon tangaku hape dang adong na parduli disi nanggo sahalak. Molo istilahnya lak Batak, haci mula majalo, hum macetan mula mangalean. Tuhan memberikan tangannya, memanggil semua orang percaya. Tuhan mengutus para nabi, Tuhan mengutus firman kepada kita, tetapi kita berkata, tidak, aku tidak membutuhkan firman Tuhan. Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat, tetapi orang-orang mengatakan, aku tidak butuh Yesus. Firman Tuhan disampaikan kepada kita, aku tidak butuh firman Tuhan. Tuhan betul-betul baik membuka tangannya kepada semua orang, tetapi kita berkata, aku gak butuh Tuhan. Tapi saya pernah berpikir seperti namanginang. Pitor nang bohado huroa molodang mermingguau. Pitor nang boha nguluku molodang martangiang di bagasa saminggu. Apa rupanya yang terjadi ketika kehidupan kita tidak beribadah, kita tidak berdoa? Saya rasa kita tetap sehat, kita akan hidup. Kita juga bisa bekerja. Firman Tuhan juga berkata seperti itu. Kalau kita tidak beribadah, kita tidak berdoa, kita akan tetap hidup. Kita tetap bekerja. Jadi tidak ada istilah mengatakan kalau kamu tidak beribadah, besoknya hari Senin kamu tidak terberkati. Tidak seperti itu. Kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak akan tidur dengan nyenyak. Nanti kamu akan mimpi buruk. Tidak seperti itu. Ternyata firman Tuhan mengatakan, ya kamu akan tetap hidup. Kamu akan kenyang. Jelas doi di dokon. Iko butongat donasida. Kamu akan tidur dengan nyenyak, kamu akan kaya raya. Meskipun kamu tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi, ada tapinya. Firman Tuhan ini seperti 4 rangkaian. Firman Tuhan, respon kita, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita alami. Cenderung yang saya katakan tadi itu hanya sampai yang 3 ini. Firman Tuhan datang, kita tolak, kita sehat, ya betul. Firman Tuhan hari Minggu datang, kita tidak mau ke gereja, kita tolak. Mungkin kita lebih sibuk, lebih senang berjalan-jalan ataupun hal yang lain. Apakah kita sakit? Oh tidak, kita sehat. Kita bisa mencari uang, bisa. Tetapi jangan lupa ada yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, engkau akan makan buah perbuatanmu. Itulah yang kita rasakan. Kita akan kenyang. Aku tidak gereja tapi aku senang kok. Tetapi ada yang tidak disadari manusia. Firman Tuhan berkata, engkau akan dibunuh oleh keenggananmu. Engkau akan dibinasakan oleh kelalaianmu. Sebenarnya firman Tuhan jelas memberikan dampak. Tetapi dampak itu sebenarnya tidak kita rasakan minggu sore ketika kita tidak beribadah. Itu tidak kita rasakan malam harinya ketika kita tidak berdoa. Ada dampak yang sangat besar ternyata ketika kita tidak mau datang kepada Tuhan. Saya contohkan, firman Tuhan itu adalah guide atau penuntun, pemandu kita. Kalau misalnya kita pergi ke sebuah daerah, dari Bogor kita pergi ke Bandung, kita mengikuti, pergi ke sana. Tetapi ada petunjuk yang tidak mau kita ikuti. Apakah kita berjalan? Ya, berjalan, betul. Apakah kita bisa sampai ke Bandung? Ya bisa. Tetapi apakah perjalanan itu akan seperti yang kita rencanakan? Apakah perjalanan itu akan semulus yang kita harapkan? Apakah perjalanan itu sebaik yang seharusnya terjadi? Tentu tidak. Ada pemandu, ada penuntun dalam hidup kita. Firman Tuhan itu sebagai pemandu. Tapi apakah hidupku bisa semulus yang seharusnya ketika firman Tuhan tidak kudengarkan? Di situ persoalannya. Molo tabereng noengon adong do pemandu ni jolma molo nang mardalani ibana naujui se disuk ku dodonganna. Se dia do masuk, sia tol dia do masuk molo nang tu Jakarta. Dung kaluar no sia tolon tu dia mesti memutar. Itu dulu. Sekarang tidak. Manusia akan memakai maps untuk mencari itu.
Ada panduan yang terbaik untuk mencari target terbaik. Panduan ini mempengaruhi kita dan mempengaruhi orang lain. Saya contoh nasing. Kalau kita bernyanyi, sebenarnya kita membutuhkan panduan satu, yaitu piano. Mau ngadong piano, bodoh kita maride. Nadanya pas. Tapi ternyata piano ini bisa memandu 100 orang, bahkan 1000 orang. Satu piano bisa memandu 1000 orang. Saya mau menggambarkan seperti itulah firman Tuhan memandu setiap orang. Molo dangadong dohatani di bata di begasar rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu si bapak akan melakukan apa yang dia pikir benar. Dan dia akan mempertahankan itu. Si istri akan melakukan apa yang dia pikirkan benar. Anak-anak lima-limanya akan melakukan. Tapi sejauh mana rumah tangga itu bisa berjalan, bisa berlayar, kalau lima-limanya atau semuanya melakukan apa yang menurut mereka benar. Sehingga manusia itu membutuhkan satu penuntun, yaitu firman Tuhan. Alani nakani hudok kona manginang, mangulu hita melodang marminggu kita, jelas kita hidup. Dakyado pe adong namasa, aladang marminggu bana, bornginai moding. Dakyado pe. Belum pernah orang tidak beribadah tiba-tiba sakit, tidak. Dia akan hidup, dia akan sehat. Tetapi yang saya katakan tadi, bagaimana kesatuan kita, arah kehidupan kita berjalan dengan benar. Kalau firman Tuhan mengatakan di sini, engkau akan berbahagia, engkau akan bersukacita, engkau akan aman dalam perlindunganku. Alani HP yang menginang kebijaksanaan yang dia berikan oleh Tuhan kepada kita, firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu jangan sekali-sekali ditolak. Tetapi bagaimana contohnya orang yang berhikmat? Bagaimana buktinya orang yang berhikmat? Ada ilustrasi songonon. Seorang ayah, dia mewariskan hartanya kepada 2 anaknya. Dia mengatakan, harta ini kubagi 2. Aku berpesan, gunakanlah harta ini sebaik mungkin. Prinsip yang kulakukan adalah jangan pernah biarkan kulitmu kena sinar matahari. Yang kedua, jangan mau untuk meminjamkan uang. Jangan mau menagih utang, kira-kira seperti itu. Jangan menagih orang yang meminjam uangmu, jangan pernah menagih. Nah, uang-uang yang sama diberikan kepada anak yang berbeda. Setelah sekian lama, si anak ini, anak yang pertama, dia jatuh miskin. Kemudian orang bertanya, kamu kenapa? Harta yang diberikan orang tuamu kan cukup banyak, miliaran. Iya, tapi aku melakukan apa yang dipesankan orang tuaku. Ada 2 pesan orang tuaku, jangan kena sinar matahari. Jadinya aku beli mobil. Jangan pernah menagih utang ataupun orang yang meminjam uangmu. Ya akhirnya seberapa banyak orang meminjam, gak pernah kutagih. Akhirnya uangku habis beli mobil, uangku habis untuk dipinjamkan. Ditanya kepada anak yang kedua, dijumpa, ternyata dia sukses. Kamu kenapa sukses? Ya karena aku mematuhi nasihat orang tuaku. Nasihatnya sama. Ayahku berpesan, jangan pernah kena sinar matahari. Akhirnya aku berangkat kerja sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Yang kedua, aku tidak pernah mau meminjamkan uang dan menagih, sehingga aku selalu memberikan dengan ikhlas. Ketika orang meminta yang dia mau, aku akan memberikan seikhlasku. Jadi aku tidak pernah terutang budi. Pesan yang sama, tetapi ketika ditangkap oleh cara yang berbeda, itu hasilnya berbeda. Alanido HP yang menginang molo hatani natutu madokon unang pasomal-somal maramem api anon mati alani api. Jangan bermain api, nanti kamu akan mati dengan api. Firman Tuhan tidak menjanjikan bahwa masalah itu tidak datang. Amsal tidak menjanjikan masalah itu tidak datang. Malah masalah itu akan datang kepada semua orang. Orang yang beriman, orang yang setia, itu masalah tetap datang. Orang yang tidak pernah beribadah, masalah tetap datang. Tetapi firman Tuhan hanya berkata, engkau akan terberkati, engkau akan aman ketika menghadapi masalah itu. Engkau akan kuat. Sedangkan orang yang tidak dekat dengan Tuhan, kesuksesannya sendiri yang akan menghancurkan kehidupannya, keserakahannya sendiri
yang akan merusak hidupnya. Alani HP rapak mengulu do hita unang manyan adong nama dokon ay ibana sihamar minggu mo kado o sihamar tangiang hipas do. Bukan di situ buah dari orang beriman, tetapi bagaimana ketahanan kita, kesetiaan kita, keteguhan iman kita menghadapi setiap persoalan. Alani HP orang yang mencintai gurunya ini cenderung akan cepat mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Tetapi orang yang membenci gurunya sampai kapanpun ini tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah pintar. Setiap orang yang menolak pemberitaan firman Tuhan, percayalah, dia akan selalu merasa dirinya benar sampai kapanpun dan sampai pemahamannya itu menghancurkan dirinya. Muluna merasa bahwa aku sudah benar dan sampai kapanpun dia merasa benar dan pada akhirnya Nabi Notonaido menige ibana. Tetapi orang yang mencintai firman Tuhan akan selalu merasa hidupku harus diperbaharui. Alani HP yang menginang. Kalau saya ingin sukses, saya pasti akan bertanya kepada orang yang sudah sukses. Molo neng pistar doau, taringok tupar hepengon, pasti dusukunok kamang si tanggang. Dan mungkin asing. Molo neng pistar doau, magabar sedajebu, sukunok kudu arsitek, dan ngamang si tanggang. Kalau aku, hidupku ingin terberkati, ingin kuat, jalan hidupku ingin benar, tanyalah kepada orang yang tahu akan masa depan. Manusia tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, Amsal mengatakan jangan datang kepada manusia, jangan pernah mengandalkan manusia, tetapi datanglah kepada si pemilik ciptaan. Datanglah kepada sumber pengetahuan, yaitu Tuhan. Alani amanginang, semua manusia itu terbatas. Kita terbatas dalam kemampuan, terbatas dalam kekuatan, kemampuan berpikir, semua terbatas. Dan keterbatasan itu kita menyadari, kita tergantung kepada Tuhan. Dang boy hita di Bornginon, hudul martang yang mangan, molo soholan alani Tuhani. Aku tidak akan bisa bekerja esok hari, kalau bukan karena Tuhan. Alani HP, sotung adong di rohata, apalah sahali, manolak hatani di bata. Sotung adong di rohata madokon, dang riko namar minggu, dang riko manangion hatani di bata. Alai hatani Tuhanido na mangalihod dalanan duminggan di hita. Alani marhite trupu tadi Bornginon, tauloima akapajowon, tauloima tangan ni Tuhani nama johita. Amin martangnya kita. Moliate Tuhan di Bornginon, didongani di pasu-pasu hodo kami, diajar hokodo tu kami Tuhan, asa unak kami manulak di hatami di pajuomu, pasu-pasu kami totong Tuhan, asan giat pangoloyon nami unang hola disadatiki, ale totong ma digadup tiki Tuhan, uduk kami tu hatami, di Borngino pe Tuhan pasatami diri nami Tuhan mana madongani mamasu-masu kami, mamasu-masu ruas niriam, di parkarejuan nasida, di parsekolan nang sudi ulon nasida. Pasatami diri nami Tuhan. Di bagasan gornam Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Tauduti mamuse pertanyangata meredi hita sian bukwede nomor 610 ayat sada dohot ayat 4. Yesus, ihu
yang pangodianon. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu bahwa pada hari ini kami jemaat-Mu HKBP Bincarung diberi kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah kebaktian sektor, baik yang di gereja maupun secara live streaming di rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai seluruh jemaat kami HKBP Bincarung. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Tuhan, tadi kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, di mana Amang Pendeta telah menyampaikan kepada kita semua untuk selalu mendengar, mengikuti, dan tinggal di dalam Tuhan, menjauhkan kebebalan dan mengakibat malapetaka akibat keinginan daging kita Tuhan. Biarlah kami selalu Tuhan mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai panduan hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang di surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan, untuk tua-tua kami Tuhan yang saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mereka diberikan kesehatan Tuhan, dikuatkan iman mereka Tuhan, dan biarlah juga Tuhan mereka diberikan kebahagiaan Tuhan. Juga kepada jemaat kami Tuhan yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, tolong sembuhkan mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka menjadi sehat dan selalu berbahagia dengan pertolongan Tuhan. Juga kepada jemaat kami yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup mereka Tuhan, dalam kesulitan mereka, apapun mereka Tuhan sedang hadapi masalah mereka, biarlah Tuhan campur tangan dan menolong mereka, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan mereka. Juga kami berdoa untuk pemuda, remaja, dan anak-anak Tuhan dalam segala upaya dan cita-cita mereka. Biarlah Tuhan berkati mereka sehingga mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan dengan selalu mengandalkan Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Maha mengetahui Tuhan, saat ini bangsa kami sedang berusaha berjuang Tuhan untuk keluar dari krisis nasional akibat COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan berkati negara kami agar terlepas dari segala cengkraman, krisis, dan kembali normal dengan pertolongan-Mu saja. Juga kami berdoa untuk para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai terendah. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan mereka dan kebijaksanaan mereka, sehingga kami dalam keberagaman menjadi nyaman di negara kami ini Tuhan. Tuhan, pada akhirnya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu Tuhan. Iringi dan dampingi jemaat kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Dalam kehidupan kami, dalam perjuangan kami, biarlah Engkau hadir menolong kami. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merende hita sian buku ede nomor 655 ayat 122 huhut papungu pelean. Jesus Tuhan ku
Tatangnya ko mapiliat tamartang yang mahita. Ali di bata amanami na di bano gijang. Hodo haroran ni saluhut silelo na ding gando na sa ulibasan na muliutus. Hupasata hami masya nilohom ito kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi na khusus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho parahasek kami pilihanon. Pati bulan rajo mo dito nga ni huram do di portibyon. Buhay mara nami marhite-hite todim. Asalam utada hami gurang ni sililomi tu hami. Asalam girgir hay madok mole ate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita martangyang ditangyang ali aman nami. Ali aman nami na dibuno gijang. Saya penerbadi magwarmu. Saya roma rajonmu. Saya saut malo menoroham dibuno tongosong na dibuno gijang. Lian matu hami seran holos siapa. Saya sama nami song panisan nami. Di dosa yang nomor 2 Tuhan. Una kami tu gitu pangujunan. Palu mamisan pangagu. Hona pun harajaun. Dot hagugun. Rode sangapo seliling na. Amin. Asini roni tota Yesus Kristus. Dot holong ni rohan di bata ama. Dot para saran itu di perubadia mamadongani hamu saluhuna. Ora samadita saluna Tuhan tama mau semasita.